Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai analisis buku siswa dan guru dalam tema 3 kelas 3 sekolah dasar yang beranggotakan Lesi, Linda, Raisa, Ratih, dan Yesi. Selamat menyaksikan. Ada kompetensi dasar dan kompetensi inti pada tema 3 kelas 3, yaitu pada subtema 1 mengenai aneka benda di sekitarku. Kompetensi dasar yang dimuatnya yaitu menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan juga eksplorasi terhadap lingkungan. Selanjutnya pada subtema 2 mengenai wujud benda, kompetensi dasar yang dimuatnya yaitu menceritakan mengenai sifat wujud benda dan melakukan sebuah percobaan berupa praktek dalam kegiatan sehari-hari terutama di sekitar lingkungan sekolah. Pada subtema 3 mengenai perubahan wujud benda, kompetensi dasar yang dimuatnya yaitu membaca wacana tentang perubahan wujud benda. Dengan begitu, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan perubahan wujud dengan tepat. Terakhir, pada subtema 4 mengenai keajaiban perubahan wujud di sekitarku, kompetensi dasar yang dimuatnya yaitu berdiskusi dan menyampaikan sebuah pendapat dari perubahan wujud benda di sekitar. Selanjutnya yaitu ada kompetensi inti dari tema 3 pada kelas 3. Yang pertama yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Lalu yang kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. Dan yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan juga mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk hidup, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Dan yang keempat yaitu menunjukkan keterampilan berpikir dan juga bertindak secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, dan kolaboratif, serta komunikatif. Nah, dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak. Selanjutnya yaitu ada perbedaan dari kurikulum 2006 atau yang disebut juga dengan KTSP dan juga kurikulum 2013. Pada kurikulum KTSP, kurikulum yang dikembangkannya itu dan dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan. Nah, dalam hal ini sekolah itu diberi keluasan untuk mengembangkan kurikulumnya. Akan tetapi tidak berarti sekolah itu bebas tanpa batas untuk mengembangkan kurikulumnya. Nah, dalam pelaksanaan ini tetap berpegang atau merujuk pada prinsip-prinsip dan rambu-rambu operasional standar yang dikembangkan oleh pemerintah, serta merujuk pada standar kompetensi lulusan atau yang disebut juga dengan SKL dan juga standar isi atau SI yang telah ditetapkan oleh Permen nomor 23 tahun 2006 untuk standar kompetensi lulusan dan juga Permen nomor 22 tahun 2006 untuk standar isi. Nah, selanjutnya pada kurikulum 2013 itu berbasis kepada kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi di abad 21. Kurikulum 2013 itu mempunyai tujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan juga berkomunikasi dengan apa yang mereka peroleh atau yang mereka ketahui serta menerima materi pelajaran. Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 itu adalah bagian dari melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang telah dirintis pada tahun 2004. Pada buku kelas 3 tema 3 sekolah dasar memiliki beberapa subtema. Subtema yang pertama yaitu aneka benda di sekitar kita. Kegiatan yang terdapat pada subtema pertama ini adalah mengamati benda-benda di sekitar dan mengelompokkannya berdasarkan bentuk, warna, ukuran, serta kekuatan. Pada kegiatan ini memiliki beberapa muatan konten IPS di dalamnya. Yang pertama, nilai spiritual. Pada konten IPS nilai spiritual ini yaitu adanya
sikap menyayangi dan menjaga benda-benda yang ada di sekitar kita. Sikap bersyukur dapat melihat berbagai macam bentuk, warna, serta ukuran benda yang ada di sekitar siswa dan siswi sekolah dasar. Lalu yang kedua, nilai dan sikap sosial. Berdasarkan hasil analisis muatan konten IPS ini, yaitu berupa sikap saling bekerja sama satu dengan yang lain untuk mengelompokkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Lalu yang ketiga, nilai kebudayaan. Berdasarkan hasil analisis muatan konten IPS ini, terdapat nilai kebudayaan, yaitu membudayakan siswa-siswi untuk belajar mengelompokkan suatu benda dan menjadikannya suatu kebiasaan sampai mereka dewasa nanti. Lalu, yang keempat, nilai keterampilan. Berdasarkan hasil analisis muatan konten IPS yang terdapat dalam kegiatan di sekolah ini adalah siswa dapat melatih keterampilan untuk mengelompokkan suatu benda atau membedakan benda satu dengan lainnya sesuai bentuk, warna, serta ukurannya. Selanjutnya, pada subtema 2 mengenai wujud benda. Pada pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6 mengenai wujud benda, pada subtema 2 terdapat beberapa poin yang berkaitan dengan konten muatan IPS yang harus dipelajari dan dilakukan oleh peserta didik. Di antaranya, yang pertama, nilai spiritual. Berdasarkan hasil analisis, kegiatan tersebut memuat konten IPS yang berupa nilai spiritual, berupa kegiatan berdoa setiap akan memulai pembelajaran. Selain itu, terdapat pada pembelajaran 6 yang berjudul Aneka Wujud Benda sebagai Anugerah Tuhan, di mana hal tersebut mengajarkan siswa untuk bersyukur dan mempercayai bahwa aneka wujud benda yang ada di bumi adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, yang kedua, nilai sosial. Berdasarkan hasil analisis yang memuat konten tentang nilai sosial, terdapat pada pembelajaran 4 dalam sebuah wacana yang menceritakan mengenai gotong royong di suatu tempat. Dengan mempelajari hal tersebut, siswa dapat mengambil hal baik yang berkaitan dengan kegiatan sosial di lingkungan, sehingga siswa dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang ketiga, nilai kebudayaan. Nah, nilai kebudayaan yang terdapat dalam subtema 2 diantaranya adalah hal gotong royong dan membantu ibu di rumah. Sudah menjadi budaya orang Indonesia bahwa anak perempuan harus lebih sering membantu ibu di dapur. Kemudian yang selanjutnya, nilai keterampilan. Berdasarkan hasil analisis, nilai keterampilan yang akan didapatkan oleh siswa, diantaranya siswa akan lebih terampil membedakan wujud benda seperti padat, cair, dan gas. Selain itu, siswa akan lebih terampil menggerakkan anggota tubuh yang telah diajarkan. Nah, siswa juga akan lebih terampil dalam hal bergotong royong dan membantu orang tuanya di rumah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subtema 3. Kegiatan yang terdapat pada subtema 3 ini berupa mengamati perubahan wujud benda berdasarkan bentuk di lingkungan sekitar. Nah, terdapat muatan IPS di dalamnya. Yang pertama itu ada nilai spiritual. Nilai spiritual yang ada pada subtema ini telah dianalisis di dalamnya mengenai bersyukur atas keagungan Tuhan karena telah menciptakan berbagai bentuk dan wujud benda di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya ada nilai dan sikap sosial. Nah, berdasarkan analisis, nilai sosial yang tergandung pada kegiatan ini berupa diskusi yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, diskusi ini berupa menyebutkan dan menentukan apa saja perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Nah, selanjutnya ada sikap sosial. Sikap sosial yang terdapat pada kegiatan kali ini berupa sikap saling kerjasama, tolong-menolong, saling toleransi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada nilai kebudayaan. Berdasarkan analisis, nilai kebudayaan yang ada pada kegiatan kali ini berupa membudayakan sikap peduli, saling tolong-menolong, dan bekerja sama dalam mengerjakan sesuatu.
Selanjutnya ada nilai keterampilan. Berdasarkan analisis, nilai keterampilan yang ada pada kegiatan kali ini berupa anak mengetahui secara benar dan tepat mengenai perubahan wujud benda di lingkungan sekitarnya, sehingga anak dapat menyebutkan dan anak dapat mengidentifikasi apa saja perubahan yang terjadi pada benda di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya ada subtema 4 yang berjudul Keajaiban Perubahan Wujud di Sekitarku. Kegiatan yang terdapat pada subtema 4 ini diantaranya yaitu pengalaman saling tolong-menolong dalam keluarga dan menjaga kebersihan. Berdasarkan hasil analisis, muatan konten IPS yang terdapat dalam kegiatan ini ada 4. Yang pertama, ada nilai spiritual. Nilai spiritual yang bisa didapat dari subtema 4 ini yaitu sikap saling peduli satu sama lain, sikap saling menyayangi, dan rasa syukur kepada Tuhan dengan cara mengajak siswa untuk merawat lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya, yang kedua, adanya nilai dan sikap sosial. Nilai sikap sosial yang bisa kita ambil di sini yaitu sikap gotong royong dalam menjaga kebersihan dan sikap saling peduli dalam keluarga sehingga mempererat hubungan antar anggota keluarga. Yang ketiga, adanya nilai kebudayaan. Nilai kebudayaan yang terdapat pada subtema 4 ini yaitu adanya sikap gotong royong. Seperti yang kita tahu, sikap gotong royong ini merupakan salah satu nilai budaya yang ada di Indonesia dan wajib ditanamkan sejak dini. Dan yang terakhir adanya nilai keterampilan. Nilai keterampilan yang bisa diambil dalam kegiatan subtema 4 ini yaitu keterampilan sosial. Seperti contohnya di sekolah, siswa diajak untuk berdiskusi mengenai suatu hal, kemudian dari diskusi itu kita dapat melatih keterampilan para siswa dalam hal keterampilan sosial seperti komunikasi serta berani menyampaikan pendapat yang mereka miliki. Selanjutnya, pada buku guru tematik 3 kelas 3, berdasarkan hasil analisis, buku tema kelas 3 memiliki ruang lingkup pembelajaran, diantaranya membaca wacana, bercerita, diskusi, berlatih, dan melakukan pengamatan. Sementara itu, kemampuan yang dikembangkan berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berikut akan kami paparkan nilai muatan IPS yang terkandung dalam buku guru tematik 3 kelas 3 SD. Yang pertama, nilai spiritual. Pada tema 3, beberapa hal mengenai nilai spiritual dikembangkan. Di antaranya pada subtema 1, dikembangkan sikap menyayangi dan menjaga benda-benda di sekitar, juga bersyukur karena diberikan kemampuan untuk melihat berbagai macam bentuk benda yang ada di sekitar. Pada subtema 2 diajarkan untuk bergotong royong dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Subtema 3 mengajarkan tentang bersyukur atas keagungan Tuhan yang telah menciptakan berbagai bentuk di sekitar. Sementara pada subtema 4 siswa diajarkan untuk saling menyayangi, sikap peduli terhadap sesama, dan juga bersyukur dengan cara merawat lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, nilai sosial. Pada materi ini, guru dapat mengajarkan berbagai hal mengenai sikap sosial yang berhubungan dengan materi pada tema 3 mengenai benda di sekitarku, yaitu sikap gotong royong, mengajak diskusi kepada siswa tentang hal yang berkaitan, dan bekerja sama dengan sesama. Yang ketiga, nilai pengetahuan. Pada materi ini, guru dapat menjelaskan dan mengajak anak berdiskusi dengan sesama temannya untuk mengetahui dan membedakan jenis benda dan wujud benda. Guru juga harus mengajarkan hal-hal positif yang harus dilakukan siswa di lingkungan sekitarnya, dengan membantu, menolong, dan bergotong royong di lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat, nilai keterampilan. Nilai keterampilan yang bisa diajarkan dari materi pembelajaran ini diantaranya siswa akan terampil membedakan jenis benda, perbedaan jenis benda, terampil bercerita di depan orang lain, terampil bergotong royong di lingkungan sekitar. Mungkin cukup sekian yang bisa kami paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.